Podcast Gigiku, cerpen kamu. Hari itu masih seperti hari-hari kemarin. Diiringi kicauan burung dan angin pagi, Lili kecil pergi ke sekolah seorang diri. Ia selalu suka pagi seperti itu. Baginya, itu sudah cukup untuk dianggap baik. Namun, sebagaimana hari-hari kemarin yang sudah ia lalui, ia berjalan sambil terus menekur. Kedua tangannya yang ringkih seperti sengaja dihidupkan tanpa balutan daging, terus menggenggam tas ranselnya yang naik turun diguncang langkah-langkah panjang. Lili masih setia bungkam, meski beberapa teman sekolahnya menegur dan melambaikan tangan. Ia pun masih setia menunduk, mendongak sekali untuk melihat siapa yang menyapa, lantas menunduk kembali. Begitu setianya ia dengan kebiasaannya itu, sampai-sampai cacian yang keras menghantam telinganya pun ia biarkan begitu saja. Lili anak yatim, Lili piatu. Beberapa anak laki-laki bahkan lebih berani. Mereka tak sungkan melempari Lili dengan kerikil bila tak mendapat tanggapan. Mereka juga tak jarang berteriak tepat di samping telinga gadis kecil itu, lalu beringsut lari setelah semua cacian termuntahkan dengan sempurna. Bila sudah seperti itu, Lili hanya bisa diam sambil terus berjalan menyusuri pemantang sawah. Ia setia diam, dan diam, namun ia menangis. Tubuhnya gemetar. Tidak, dia masih setia bungkam. Hanya saja terkadang suara rintihannya keluar. Sekali lagi, jika sudah seperti itu, Lili akan menyeka air matanya dengan lengannya yang terbalut seragam putih merah, pemberian saudaranya setahun lalu. Lili akan mempercepat langkahnya, bahkan setengah berlari, menghindari cacian dan perlakuan yang lebih ganas. Larinya baru akan teredam saat sampai di depan kelas. Ia duduk di kursi paling belakang, di sudut, terpencil, sendirian. Teman-teman Lili yang sudah lebih dulu masuk selalu menghabiskan waktu mereka untuk bertukar cerita, lelucon dan tawa. Sekali lagi, jika sudah seperti itu, Lili akan menangkupkan wajahnya ke punggung tas di atas meja, tenggelam dan masih setia dalam bungkam. Sebab di kelasnya, semua orang seperti tak menyukai gadis kecil itu. Dulu, ia sempat memberanikan diri untuk berkumpul, berusaha masuk ke dalam lingkaran. Namun, seperti hari-hari kemarin, ia selalu ditampik tanpa tangan. Seluruh temannya di sampingnya akan membuang muka sejauh mereka bisa. Terlebih lagi, sang ayah telah meninggal seminggu yang lalu dengan tuduhan yang sama, terkena azab sebab tak lekas membayar hutang, katanya. Lili tentu saja tak mengerti. Pada dasarnya, ia hanyalah anak biasa yang tak tahu apa-apa. Namun semua mata seolah-olah menelanjanginya dimanapun ia berada. Bila tawa teman-temannya semakin kencang, Lili akan semakin keras menekan wajah dan menutup kedua telinganya, semakin rapat dan keras menekan. Bapak, Lili kangen Bapak. Kenapa Bapak ninggalin Lili? Air matanya baru akan terhenti bila guru sudah datang. Hari ini, pelajaran pertama bahasa Indonesia. Itu pelajaran yang cukup disukai Lili. Setidaknya, ia tak perlu berpikir keras, sebab sang guru lebih sering mengajak para murid bercerita ketimbang berpikir. Setidaknya tak ada paksaan. Pelajaran pun dimulai, diawali dengan doa. Sang guru mulai berbicara tentang cita-cita. Mata Lili seketika berbinar ketika sang guru menjelaskan tentang cita-cita, harapan, dan semua hal-hal indah. Ia gembira, hatinya sangat riang. Kedua mata Lili berkilat-kilat. Sampai dibalah, nama gadis kecil itu dipanggil. Lili maju dengan api yang menyala-nyala di kedua matanya. Langkahnya sangat ringan.
Lili pengen jadi astronot, Bu Guru. Ia menjawab dengan terbata-bata. Kedua tangannya tak henti naik turun melukis udara. Pandangannya begitu liar, tapi ia girang jauh dalam hatinya. Iya, ia memang telah mencita-citakan menjadi astronot sejak usia 5 tahun, tepat selepas sang ayah menyebutkan nama-nama planet waktu itu. Namun, senyumnya kembali hilang saat mendengar sang guru tertawa, disusul puluhan tawa lain. Hatinya merasa remuk, diremas kasar. Ia malu, tapi ia masih setia bungkam. Astronot? Astronot itu untuk orang-orang pinter. Kamu, udah sana duduk. Kamu mah yang aneh-aneh aja. Perjalanan gadis itu ke bangku miliknya terasa begitu gelap. Ia berusaha keras menahan lelehan air mata sambil menyeret langkahnya. Tak ada lagi yang bisa ia harapkan. Cita-citanya terlalu tinggi. Bila guru sudah berkata demikian, Tuhan bisa apa? Lili kecil kembali menutup wajahnya. Malu, semua teman sekelas menatapnya dengan mata yang acak, menghina, merendahkan, juga membenci. Usai sudah pelajaran di sekolah, Lili berkemas pulang. Kerapuan gadis kecil yang ditinggalkan kedua orang tuanya itu belum cukup mengunci. Semua orang memandangnya dengan mata jijik, disertai caci maki dan gelar baru, anak stres. Sesampainya di rumah, ia membuka pintu dengan gusar dan lekas menutup rapat-rapat. Debar dadanya semakin bertambah saat melihat tirai jendela yang terbuka. Dengan sekali tarik ia menutupnya. Tubuhnya menggigil, bersandar di dinding dan gemetar. Keringat sudah membanjiri sekujur badannya. Pakaian yang ia kenakan sempurna kuyup. Selepas beberapa menit debar dadanya mulai kembali normal. Namun tiba-tiba ia melihat sosok ayahnya yang tengah duduk di kursi kayu depan TV. Kepalanya lurus ke TV. Lili tahu itu bukan ayahnya, tetapi rasa sakitnya tak pernah berubah. Hati kecil itu seperti kembali diremas, perih. Bapak, Lili kangen Bapak. Kenapa Bapak ninggalin Lili? Tiba-tiba Lili terkesiap, gantung diri. Iya, gantung diri. Seolah-olah ada yang membisikkannya. Di kepalanya yang kecil, frasa gantung diri selalu berputar, berulang-ulang. Bayangan sang ayah, ibu, juga teman-teman yang mencacinya hilir mudik dalam pikirannya. Kembali ia mengingat lagu teman-temannya yang ia ciptakan. Lagu istimewa, sebab nama Lili selalu muncul sebagai tokoh utama dan paling menyedihkan. Akhirnya, Lili benar-benar mengambil tali, kemudian membuat simpul untuk tempat lehernya nanti. Lantas mengikatkannya ke kayu yang melintang di atas pintu kamarnya. Kayu paling tua, tekadnya sudah bulat. Ia memasukkan lehernya ke simpul tali tersebut. Kemudian ia menjatuhkan dirinya dari kursi. Lehernya terjerat sempurna. Kedua matanya membelalak penuh. Tak ada suara yang lolos dari tenggorokannya yang tercekat. Tubuhnya memberontak di udara sambil terus berusaha menahan tali yang menjerat lehernya. Namun itu tak berlangsung lama, sebab kayu itu patah, menjatuhkan Lili kecil. Mulutnya begitu keras melahap udara sebanyak mungkin. Ia gelagapan, wajahnya memerah seperti bara. Ia memandang lurus ke kursi, melihat sosok ayah yang kembali tersenyum. Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Berbagai cerita ada di sini. Oh, it kills the most to say that I still care.
Now I'm left trying to rewind the times you held and kissed me there. Podcast Kikiku. I wonder if you're thinking, is she alright all alone? I wonder if you tried to call but couldn't find your phone.